Shalom teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan memulai persekutuan kita hari ini. Namun sebelumnya mari kita mempersiapkan hati di hadapan Tuhan. Mari kita bersaat teduh. Kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur Tuhan telah melayakan setiap kita untuk boleh datang ke hadirat-Nya yang kudus. Saat ini kita datang membawa setiap kerinduan kita untuk memuji dan memuliakan nama-Nya. Kita mau diam di hadirat-Nya dan menyembah Dia. Mari kita pujikan, diam di hadirat-Nya. Dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu, ku rasakan kasih-Mu, dan indahnya kekudusan. Sama-sama katakan, penuhi hati kami Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu, ku rasakan kasih-Mu, dan indahnya kekudusan-Mu. Ku
Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami masih boleh beribadah walaupun secara live streaming Tuhan. Kami mau menyerahkan ibadah kami pada hari ini. Kiranya Tuhan yang boleh melayakan setiap kami untuk boleh datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan ibadah kami pada hari ini dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman yang terkasih, mungkin saat ini kita sedang bergumul. Seringkali kita merasa tidak ada seorang pun yang dapat mengerti atau memperhatikan kita. Tapi kita bersyukur karena kita memiliki Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Ia yang senantiasa memegang dan menuntun langkah kita. Kita akan bersatu hati dalam doa syafaat. Namun sebelumnya mari kita pujikan tangan kuat yang memegangku. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Selalu menuntunku, ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu.
kita pujikan. Saat ku sendiri tidak seorang pun yang memperhatikan kami seperti Engkau, Tuhan. Saat ku sendiri tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau, Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan Kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesusku, kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan yang boleh kami rasakan di dalam hari-hari kami. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan memberkati kami, baik di dalam kesehatan kami, maupun di dalam studi kami Tuhan, bahkan juga di dalam keluarga kami. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap teman-teman kami yang mungkin saat ini sedang sakit Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh menolong mereka melalui setiap makanan atau obat-obatan yang mereka pakai Tuhan, biarlah semua itu boleh membantu proses penyembuhan mereka. Kami juga mau menyerahkan untuk setiap teman-teman kami yang mungkin saat ini sedang bergumul Tuhan. Mungkin saat ini mereka sedang bergumul baik di dalam keluarga atau mungkin di dalam masa depan mereka Tuhan, atau di dalam sekolah mereka. Kiranya Tuhan yang boleh menolong setiap mereka. Kami percaya Tuhan, Tuhan tidak pernah membiarkan kami sendiri. Kami percaya Tuhan yang akan menolong setiap kami untuk boleh melewati setiap pergumulan kami. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap pengurus yang ada, majelis juga hamba Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh menolong setiap mereka, supaya mereka boleh bersatu hati Tuhan, untuk boleh melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk studi kami. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati setiap kami. Mungkin saat ini kami sedang belajar secara online Tuhan, yang mungkin kami kesulitan. Kiranya Tuhan yang boleh menolong setiap kami, Tuhan yang boleh memampukan kami untuk boleh belajar dengan baik Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh memberikan hikmat untuk setiap kami. Kami juga mau menyerahkan untuk setiap teman-teman kami yang saat ini sedang bekerja Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh menolong setiap mereka di dalam pekerjaan mereka. Biarlah nama Tuhan yang boleh senantiasa dipermuliakan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati setiap pemimpin yang ada. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang mungkin baru-baru ini sedang mengalami bencana alam seperti banjir dan lainnya Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh menolong setiap mereka, Tuhan yang boleh memberikan penghiburan bagi mereka. Kami juga mau menyerahkan untuk pandemi COVID yang saat ini masih terjadi di negara kami Tuhan, bahkan juga di negara-negara yang lain. Kiranya Tuhan yang boleh menolong, Tuhan yang boleh memulihkan negara kami, sehingga semuanya ini boleh segera berlalu Tuhan. Dan kami rindu untuk boleh melakukan setiap aktivitas kami secara normal sebelum ada COVID Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami ke dalam tangan Tuhan, dan kami percaya Tuhan yang akan menjawab seturut dengan waktu dan rencana Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita telah melihat dan merasakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita.
Namun mari kita merenungkan, sudahkah kita setia dan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Sudahkah kita setia dalam setiap perkara yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita? Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita pujikan tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kepada hambanya dipersilahkan. Shalom, selamat malam teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali untuk persekutuan kita, persekutuan pemuda remaja yang ada di gereja GKA Anugerah Tulung Agung. Teman-teman yang terkasih, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia, untuk penyertaan, untuk pertolongan, dan untuk perlindungan-Mu bagi setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih kesempatan pada saat ini kami boleh kembali bersama-sama untuk bersekutu. Tuhan, kami tahu kami manusia yang sangat terbatas. Kami membutuhkan Engkau.
kami membutuhkan pertolongan-Mu. Kiranya Engkau yang terus menjagai, memimpin persekutuan kami dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan malam hari ini, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, setia dalam perkara kecil. Setia dalam perkara kecil. Tidak asing bagi kita apa itu setia, tapi susah bagi kita untuk melakukan yang namanya kesetiaan. Teman-teman, setia itu apa sih? Setia berarti teguh, setia berarti taat, setia berarti patuh, setia berarti tidak goyah. Teman-teman yang terkasih, kalau keadaannya baik, setia itu mudah, setia itu gampang. Kalau keadaannya tidak baik, setia itu susah, setia itu berat, tidak kuat, bahkan kita bisa tertekan. Kalau setia itu berarti kita harus teguh, harus taat, harus patuh pada sesuatu yang kita lakukan. Oke, kalau keadaannya baik, kita tetap kuat. Tapi kalau keadaannya tidak baik, kadang kita ingin mundur. Kadang kita tertekan, kadang kita terbeban, kita tidak kuat, bahkan kita gampang menyerah. Namun teman-teman, di dalam menjalani kehidupan kita dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, kita dituntut untuk setia dalam segala hal, dalam hal apapun, baik urusan kita dengan Tuhan maupun dengan sesama kita. Sudahkah di dalam kehidupan jasmani kita setia? Bahkan di dalam kerohanian kita juga merupakan orang-orang yang setia. Mari saat ini kita belajar setia dari hal kecil atau setia dalam perkara yang kecil di dalam kehidupan kerohanian kita secara khususnya. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-10. Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-10, demikianlah firman Tuhan. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, mengapa ayat ini kok tiba-tiba langsung ngomong barang siapa setia dalam perkara kecil, ia pasti setia dalam perkara yang besar. Tapi kalau orang itu sudah tidak setia dalam perkara kecil, ia juga tidak benar di dalam perkara-perkara yang besar. Teman-teman, kalau kita perhatikan di dalam konteks yang sebelumnya, di pasal yang ke-16, ayat pertama sampai ayat yang ke-9, di situ dituliskan perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Jadi di dalam memberikan pengajaran kepada murid-muridnya, Tuhan sering memberikan perumpamaan supaya apa? Supaya mereka itu mengerti, supaya mereka itu paham jelas tentang kebenaran firman Tuhan yang Tuhan ingin nyatakan, dan supaya mereka hidup sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Jadi ada satu kisah perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Di situ ada seorang tuan, dia memanggil bendaharanya karena kedapatan bendaharanya itu melakukan perbuatan yang tidak jujur. Nah, di ayat yang ke-10 di situ dijelaskan bahwa kalau orang sudah tidak setia di dalam perkara kecil, di dalam perkara besar pun dia tidak akan setia. Tapi kalau dia setia di dalam perkara yang kecil, pasti, apalagi di dalam perkara yang besar, sudah pasti dia dapat dipercaya.
Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, dalam hal mengikut Tuhan, di dalam hal melayani Tuhan, kita perlu benar-benar setia dan bertanggung jawab. Contoh kecilnya di komunitas kita pemuda remaja. Ada teman-teman yang bertanggung jawab sebagai ketua, pengurus. Ada juga yang ikut ambil bagian melayani pekerjaan Tuhan sebagai pelayan di komunitas tersebut, di komisi kita pemuda remaja. Dan ada juga teman-teman yang sebagai anggota. Artinya dia itu hanya datang untuk bersekutu, tapi dia tidak pernah ikut gabung pelayanan atau pengurus. Apakah dia bisa berkata, berarti setia itu hanya untuk pengurusnya saja? Setia itu hanya untuk mereka yang ikut ambil bagian pelayanan. Apakah seperti itu? Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, baik pengurus atau baik teman-teman yang gabung dalam pelayanan atau hanya sebagai anggota, semua mempunyai pertanggungjawaban yang sama di hadapan Tuhan. Sama-sama harus setia. Nah, teman-teman yang terkasih, setia dalam hal kecil, saya akan memberikan contoh. Setia dalam hal kecil untuk para pengurus, untuk para pelayan, teman-teman yang gabung dalam pelayanan, baik di komisi remaja ataupun di komisi pemuda, setia dalam perkara kecil. Nah, setia dalam perkara kecil itu maksudnya seperti apa? Kalau saya lihat di dalam Alkitab, perkara kecil ini bisa dibilang perkara yang paling hina, yang tidak berarti, yang paling tidak penting, yang kecil, yang sering disepelekan. Jadi sebagai pengurus, kesetiaan mereka dalam hal kecil itu contohnya seperti apa? Ya mereka mau, contoh kecil lah, ikut membereskan, menyapu, menata. Teman-teman yang masuk pengurus pasti tahu ya, terkadang kita ada dulu sebelum pandemi ada ibadah di mana kita lesehan, di mana kita ada acara makan bersama, ada waktunya acara-acara tertentu yang menyiapkan itu pengurus. Bahkan dengan dengan penuh perjuangan, mereka pun harus berjuang mengorbankan waktu mereka untuk melayani pekerjaan Tuhan. Teman-teman, bagi teman-teman yang sudah tergabung sebagai pengurus tim pelayanan, apakah kalian sudah benar-benar setia di dalam hal yang kecil? Contoh hal tentang waktu. Mungkin kelihatannya sepele, kelihatannya biasa saja. Tapi kalau kalian setia dalam hal tersebut, itu luar biasa. Meskipun dipandang orang itu sesuatu yang biasa-biasa saja, tapi itu luar biasa. Sebagai anggota, kesetiaan dalam hal kecil itu seperti apa? Contohnya ya teman-teman. Teman-teman yang hanya sebagai anggota, datang ke gereja tepat waktu, itu merupakan kesetiaan teman-teman dalam hal kecil. Datang tepat waktu, tidak telat. Terus yang selanjutnya, teman-teman memberikan persembahan, memberikan perpuluhan. Itu merupakan kesetiaan teman-teman dalam hal yang kecil. Siapa yang setia dalam perkara kecil, dalam perkara besar, dia pasti setia. Sebaliknya orang yang tidak setia dalam perkara kecil, dalam perkara besar tidak akan setia. Teman-teman, apa yang menjadi perenungan bagi kita? Yang ingin saya bagikan, yang pertama, tantangan pasti selalu ada. Namun kita mau belajar, setia bukan melihat pada manusia, tetapi pada Tuhan. Sekalipun teman-teman yang lain tidak melakukan, kita tetap setia. Jadi ingat ya, setialah dalam perkara yang kecil. Sekalipun teman-temanmu itu sudah tidak melakukannya, sekalipun teman-temanmu sudah bersungut-sungut, sudah putus asa, sudah hilang harapan, sudah tidak ada gairah, tetaplah setia melakukan hal kecil. Baik yang bisa kalian lakukan, lakukanlah. Yang kedua, teman-teman, kesetiaan itu yang kalian lakukan, Tuhan yang
memperhitungkan. Jadi bukan hamba Tuhan, bukan majelis, bukan orang lain yang memperhitungkan, tapi Tuhan sendiri yang memperhitungkan kesetiaan kalian. Tuhan perhitungkan kesetiaan kita, memberikan perkara yang besar untuk kita lakukan. Teman-teman, mungkin hari ini kalian lihat itu sepele. Tapi kalau kalian mau mengerjakannya dengan kesetiaan, ketaatan, ketulusan, di mata orang lain tidak ada artinya, tidak ada harganya. Tapi ingat, semua yang kalian lakukan Tuhan perhitungkan. Nah, mungkin hari ini kalian sebagai ketua biasa-biasa saja kelihatannya ya. Tapi suatu kelak ketika kalian ada di dunia luar, di dunia pekerjaan, Tuhan juga akan mempercayakan perkara yang besar. Mungkin kalian bisa menjadi pemimpin dalam kapasitas yang lebih besar. Pemimpin negara mungkin, pemimpin dalam hal-hal yang lain mungkin. Kita tidak pernah tahu. Tapi ingat, setialah dalam hal sekecil apapun, karena kalian sudah dipercayakan untuk melakukan hal tersebut. Jadi ingat, kita mau setia diperhitungkan Tuhan. Jangan pernah main-main dengan apa yang kita lakukan. Ada sebuah kisah, waktu itu, ini kisah nyata, ada seorang yang kaya, saya lupa dengan pastinya namanya, ada seorang yang kaya, anaknya bermain di kolam renang. Ketika anaknya bermain di kolam renang, di dekat kolam renang, ternyata anaknya masuk ke kolam renang sampai akhirnya mau tenggelam. Dan yang menyelamatkan itu anaknya tukang kebun. Teman-teman, ketika diselamatkan, akhirnya nyawa anak yang punya rumah itu terselamatkan. Tuanya itu berkata kepada tukang kebun, "Apa yang kamu harapkan daripadaku? Karena anakmu telah menyelamatkan anakku." Ternyata anaknya tukang kebun ini ingin menjadi dokter. Teman-teman, dia ternyata adalah seorang dokter yang menemukan obat penisilin. Mungkin obat penisilin ini tidak asing lagi kita dengarnya. Dari kisah tersebut kita belajar bahwa kelihatannya sepele yang dia lakukan, hanya menyelamatkan anak tuanya yang tenggelam di kolam renang. Tapi dia diperhitungkan Tuhan. Dia diberikan kesempatan untuk menjadi dokter, dan bukan hanya dokter yang biasa, tapi dokter yang hebat, yang obatnya kita pakai sampai hari ini. Nah teman-teman, bagian yang ketiga, mari kita hidup bertanggung jawab dalam segala aspek. Mari kita setia dalam perkara kecil, supaya kelak nanti kita juga diberikan kepercayaan dalam hal yang besar. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini membawa kita untuk lebih bertanggung jawab lagi. Tidak ada yang sepele, tidak ada yang biasa-biasa saja, tidak ada yang gak penting, semuanya penting. Jadi mari kita lakukan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Teman-teman, saya mengajak kita untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita. Semuanya begitu baik adanya. Dalam bagian apapun, dalam hal apapun, kita mau belajar setia dan bertanggung jawab. Karena kita tahu setiap perbuatan kita, ketaatan kita, kesetiaan kita, semua diperhitungkan oleh Tuhan. Mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan. Biarlah kita seperti seorang perempuan yang menangis di kaki Tuhan dan berkata, "Tuhan, aku mau setia sampai akhir.
seperti wanita mengurapimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Dengan kesungguhan hati, kembali kita pujikan lagu ini. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu. Tuhan, ampuni kami jika kami kurang sungguh-sungguh, jika kami kurang setia, jika kami masih tawar hati, jika kami masih bersungut-sungut di dalam kami mengikut Engkau, di dalam kami melayani Engkau. Tuhan, kami tahu terkadang kami setia, namun kedagingan kami merasa lelah, merasa capek. Tapi kami memohon Roh-Mu yang kudus menolong kami. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi setiap kami yang melayani pekerjaan-Mu sampai hari ini. Kami sebagai pengurus, kami sebagai pelayan-Mu di dalam bermain musik. Terkadang secara fisik kami lelah, kami jenuh, tapi kami berdoa Tuhan yang menolong dan memberi kekuatan kepada kami. Tuhan, kami juga berdoa bagi teman-teman kami yang hari-hari ini berjuang dengan kuliah mereka. Berkati keadaan fisik mereka, tolong konsentrasi mereka, bahkan dalam proses belajar mereka Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan. Kami juga berdoa bagi teman-teman kami yang sampai hari ini kami belum bisa beribadah bersama-sama. Tuhan menjagai kami dimanapun kami berada. Kiranya kami tetap setia di dalam beribadah, setia di dalam berdoa, setia di dalam mengikut Engkau. Kami juga berdoa ya Tuhan, kami menyerahkan untuk Komisi Pemuda Remaja yang ada di tempat ini. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Kiranya masa pandemi ini tidak membuat kami semakin terpecah-pecah, tapi kami diikatkan oleh tali persaudaraan. Kami saling mengasihi, saling menopang dan saling mendoakan meskipun hanya melalui telepon atau media sosial yang lainnya. Tuhan, kami juga berdoa
bagi gereja di tempat ini. Terima kasih karena Tuhan sampai hari ini Engkau menolong gereja kami. Kami menyerahkan gereja kami ke dalam tangan-Mu dengan segala pergumulan yang ada. Kiranya ya Tuhan, semakin hari gereja di mana kami bertumbuh semakin diberkati dan disertai oleh Tuhan. Sehingga pelayanan yang boleh kami lakukan sampai hari ini, meskipun lewat live streaming, Tuhan yang menolong dan Tuhan yang memberkati. Tuhan, ada banyak sekali godaan dunia, tapi biarlah hati kami tetap setia di dalam mengiring dan mengikut Tuhan. Bahkan kami berdoa ya Tuhan untuk orang tua kami. Terima kasih untuk orang tua yang terbaik, Tuhan yang boleh terus menolong dan memelihara kehidupan mereka. Terima kasih untuk segala yang terbaik yang kami terima sampai hari ini. Ampuni kami jika kami kurang bersungguh-sungguh, namun tuntunlah kami untuk terus menjadi anak-anak-Mu yang terus mengasihi Engkau dari hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan, meteraikan firman yang boleh kami dengar hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Teman-teman yang terkasih, silakan mengambil waktu teduh sejenak. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus bagi kita. Saya mengucapkan banyak terima kasih pada teman-teman yang melayani Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan saudara-saudari sekalian. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih pada teman-teman yang terus setia mengikuti ibadah secara live streaming di channel GKA Anugerah Tulungagung. Kiranya melalui ibadah ini boleh membawa kita untuk mengalami perjumpaan secara pribadi bersama dengan Tuhan. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, saya akan menginformasikan beberapa informasi yang penting untuk menjadi perhatian kita bersama. Yang pertama, untuk seluruh kegiatan ibadah remaja dan pemuda sementara waktu ditiadakan dan nanti menunggu informasi lebih lanjut dari majelis gereja. Dan yang kedua, gereja kita telah melaksanakan ibadah umum. Bagi teman-teman yang rindu mengikuti ibadah, silakan datang ke gereja pada hari Minggu pukul 7 pagi dan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Lalu yang ketiga, bagi teman-teman yang rindu ingin didoakan dan ingin sharing secara pribadi, teman-teman bisa menghubungi nomor yang sudah tertera di layar teman-teman sekalian. Kiranya melalui sharing ini boleh membawa kita untuk semakin mengasihi Tuhan dan semakin bertumbuh di dalam kerohanian kita. Demikian informasi yang dapat saya bagikan, kiranya boleh menjadi perhatian kita bersama, tetap setia beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Solidio Gloria.